Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko. Pada pertemuan kali ini, Pak Eko akan membahas bagian terakhir dari rangkaian bab tentang perdagangan internasional. Kita sudah berbicara tentang teori perdagangan internasional, kemudian kita juga pernah berbicara tentang kurs valuta asing, kemudian juga berbicara dengan pembayaran internasional, kemudian alat pembayaran internasional, sampailah pada bab tentang kerjasama ekonomi internasional. Bagaimana kerjasama ekonomi internasional itu berlangsung, atau apa yang dimaksud juga dengan kerjasama ekonomi internasional. Mari kita saksikan atau kita pelajari bersama-sama kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Saya ulang, jadi kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kalau kita lihat dari kalimat ini, berarti ada kerjasama lain di internasional, itu selain ekonomi. Jawabannya ya, ada kerjasama di bidang pertahanan, kerjasama di bidang budaya, kerjasama di bidang teknologi, dan seterusnya. Nah, yang kita bicarakan adalah secara umum kerjasama ekonominya. Nah, kemudian kita lihat di internasional itu ada lembaga yang menaungi antar negara di dunia ini, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di mana peran PBB dalam kaitan dengan kerjasama ekonomi internasional ini? Nah, PBB itu memiliki Dewan Ekonomi dan Sosial. Jadi dalam rangka kaitannya dengan ekonomi internasional, maka pembinaan dan pengawasannya oleh badan PBB adalah ECOSOC, Economic and Social Council. Nah, karena apa? Karena ECOSOC ini adalah badan PBB yang mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan di bidang ekonomi dan sosial. Nah, badan ECOSOC ini adalah berada di bawah pengawasan Majelis Umum atau General Assembly yang bertugas memberikan rekomendasi dalam menangani masalah pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, konversi energi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya yang terkait dengan ekonomi dan sosial. Itulah peran PBB. Jadi dalam rangka kerjasama ekonomi internasional, PBB ikut campur di dalamnya, dalam pengertian mengawasi maupun memberikan rekomendasi-rekomendasi. Nah, apa tujuan suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional? Ya, tentunya setiap negara memiliki tujuan-tujuan. Namun demikian, kita rangkum tujuan suatu negara itu. Yang pertama tentunya, kalau kita bicara ekonomi, oikos nomos, mencapai kemakmuran, berarti minimal kebutuhan masalah fisik, fisiologisnya itu dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, tujuan pertamanya adalah membebaskan kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Kemudian, memajukan perdagangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menstabilkan negara di bidang ekonomi. Nah, kalau ekonominya stabil, harapannya ya politik, sosial, budaya, serta hankam itu juga stabil. Kemudian memelihara ketertiban dan kedamaian suatu negara, mempererat tali persaudaraan antar negara, dan mempercepat pembangunan nasional. Nah, lalu untuk mencapai tujuan itu, apa saja bentuk kerjasamanya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu? Nah, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional secara garis besar ada 4. Yang pertama bilateral, kemudian yang kedua regional, yang ketiga multilateral, dan yang keempat antar regional.
Kita bahas satu persatu. Bentuk kerjasama yang pertama, bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara. Jadi hanya dua negara, dua negara. Tujuannya tentu saling membantu di bidang ekonomi. Contoh, kerjasama antara Indonesia dengan Singapura, antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Papua New Guinea, antara Indonesia dengan Jepang, antara Indonesia dengan Amerika Serikat, antara Indonesia dengan Inggris. Nah, ini semua hanya dua negara, bilateral. Nah, yang berikutnya, kerjasama ekonomi regional. Regional adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya, di ASEAN ada kerjasama di tingkat negara-negara ASEAN yang 10 negara itu. Kemudian di Eropa juga ada kerjasama di Eropa. Kalau di ASEAN salah satunya adalah bentuknya nanti ada kerjasama AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian di masyarakat ekonomi Eropa juga ada kawasan perdagangan bebas di Eropa. Kemudian kerjasama yang ketiga adalah kerjasama multilateral atau bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara, tidak terikat wilayah atau area. Bisa saja wilayahnya itu di benua Eropa, benua Asia, benua Amerika, tapi tidak semua negara. Nah, misalnya ada OPEC, organisasi pengekspor minyak. Nah, dulu Indonesia ikut di dalamnya, ada Timur Tengah, ada Indonesia dari Asia, ada dari Amerika, dan seterusnya. Atau organisasi perdagangan dunia, WTO, atau IMF, Organisasi Internasional Moneter. Jadi, ini adalah multilateral. Yang keempat, yang terakhir, kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya antara ASEAN dengan masyarakat Eropa, ekonomi Eropa. Ini masyarakat ASEAN berarti di sekian banyak negara di Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara, dan sekian banyak negara di Eropa. Ini melakukan kerjasama antarregional. Nah, sekarang kita lihat beberapa organisasi kerjasama internasional. Untuk memperkenalkan, anak-anak bisa nanti secara rinci tujuannya apa, anggotanya siapa saja. Ini bisa melihat di berbagai media, di internet. Namun demikian kita kenalkan lembaganya saja di sini. Yang pertama ASEAN, ini yang kawasan Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nations. Jadi ini antara lain anggotanya juga ada Indonesia. Kemudian ada lagi NAFTA. Ini di Amerika Utara. Di Amerika Utara. Kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini negara-negara ASEAN yang membentuk kawasan perdagangan bebas di negara-negara ASEAN. Kemudian ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Di sini antara lain ada Indonesia, ada Jepang, ada Australia, New Zealand, dan seterusnya di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada EEC, ini masyarakat ekonomi Eropa tadi, European Economic Community. Kemudian ada Uni Eropa, ada EFTA, ada European Free Trade Area, Free Trade Association. Jadi asosiasi perdagangan bebas di Eropa. Kemudian ada Asian Development Bank, ADB, ada OPEC, ada CGI. Dulu ada negara-negara ada yang membantu Indonesia, terbentuk dalam CGI, Consultative Group of Indonesia, dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Kemudian ada IMF, ada IBRD, kemudian ada Islamic Development Bank, ada International Development Association, ada ECOSOC, yang tadi ada Bank Dunia, World Bank, ada UNTAD, ada IFC, ada ini yang masalah pangan, Food and Agriculture Organization, ada UNDP, ada General Agreement on Trade and Tariff, ada UNINDO, ada WTO, Perdagangan Dunia, dan Organisasi Buruh. Itulah beberapa contoh organisasi kerjasama internasional yang Anda bisa pelajari sendiri. Kemudian
Nah, bidang kerjasama ekonomi, ya, fokus apa yang ditangani, yang kebanyakan ditangani. Antara lain adalah di bidang produksi, bidang keuangan, bidang perdagangan dan tarif. Ada juga di bidang tenaga kerja. Nah, bidang produksi misalnya kerjasama dilakukan oleh negara-negara produsen barang tertentu untuk mengontrol fluktuasi harga. Misalnya termasuk mutu barang, kuota, perlindungan hukum. Kalau misalnya OPEC ini organisasi produsen minyak, pengekspor minyak, supaya terkontrol kuotanya, sehingga nanti akan bisa menciptakan harga yang stabil, yang menguntungkan banyak pihak, diantaranya yang produsen-produsen minyak. Di bidang harga juga antar negara-negara penghasil CPO, Indonesia, Malaysia juga melakukan semacam kerjasama-kerjasama tertentu untuk melakukan menghindari persaingan yang tidak sehat. Kemudian di bidang tenaga kerja, contoh lain di bidang tenaga kerja, maka ada juga kerjasama ekonominya di sini, di mana pemerintah antar negara maupun kelompok negara itu melakukan perjanjian-perjanjian yang tujuannya melindungi tenaga kerja masing-masing negara supaya mendapatkan haknya, mendapatkan perlindungannya. Di tingkat internasional, ketenaga kerjaan ini ada organisasi yang dibentuk di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu International Labour Organization. Ini adalah organisasi kerjasama untuk tenaga kerja dan buruh. Kemudian dari aspek perdagangan dan tarif, jadi ada yang namanya GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Di sini diharapkan perdagangan dapat berjalan lancar, tidak ada hambatan sebab proteksionisme yang dijalankan dengan suatu negara terhadap negara lain. Nah, kadang-kadang untuk melindungi industri dalam negerinya, suatu negara melakukan proteksi, melakukan hambatan-hambatan, apakah itu hambatan tarif, hambatan kuota, hambatan-hambatan perdagangan yang lain. Nah, untuk mengurangi itu, maka antar negara itu melakukan persetujuan yang tergabung dalam organisasi GATT ini, General Agreement on Tariff and Trade. Nah, GATT ini kemudian lama-kelamaan beralih, saat ini bertukar menjadi nama WTO, World Trade Organization. Jadi kalau di negara-negara itu melakukan pelanggaran, maka WTO bisa melakukan tuntutan dalam hukum internasional. Ini adalah dana tarif. Kemudian ternyata kerjasama ekonomi internasional itu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain meningkatkan nilai perdagangan, meningkatkan pendapatan negara, kemudian memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, menjalin hubungan dagang, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, menghilangkan hambatan perdagangan internasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun memudahkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, namun demikian juga ada dampak negatif. Ternyata negara itu akan bisa tergantung terhadap negara lain yang lebih maju. Kemudian faktanya banyak timbul dominasi negara maju. Tersingkirnya kekuatan ekonomi dalam negeri, beberapa perusahaan tidak bisa bersaing dengan perusahaan asing sehingga kalah. Kemudian banyak kebijakan dalam negeri yang dipengaruhi oleh pihak asing, salah dalam penerapan teknologi, pasar dalam negeri dikuasai produk asing, kemudian berefek kepada berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri karena adanya tenaga kerja asing yang masuk. Kemudian perusahaan dalam negeri tidak mampu lagi bersaing dan akhirnya bangkrut. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sebagai referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.